warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Lestari. NIM saya 2019 186207B0221. Saya mahasiswa program studi PG PAUD Unipar Jember, kelas E5S. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan satu materi yang berjudul Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra, SPD, MPD. Nah, bagaimana sih pengelolaan PAUD yang baik itu? Tentunya harus memenuhi standar pengelolaan PAUD secara penuh dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Permendikbud 137 tahun 2014. Terdapat 8 standar yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh sebuah lembaga. Salah satunya adalah standar ke-7, yaitu standar pengelolaan yang akan kita bahas. Apa sih isi dari standar pengelolaan PAUD yang harus dipenuhi? Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengelolaan PAUD. Baik, yang pertama di sini ada pengertian pengelolaan. Apa itu pengelolaan? Pengelolaan berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang diartikan sebagai pengelolaan. Sedangkan mengelola sendiri itu berarti suatu tindakan yang dimulai dari menyusun data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan melakukan pengawasan dan penilaian. Kemudian, selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Pendidikan itu merupakan proses interaksi antara pendidik dan anak didik yang dilakukan secara sadar, teratur, terencana, dan sistematis atau menyeluruh untuk membantu perkembangan potensi anak didik secara maksimal. Kemudian, selanjutnya adalah pengertian anak usia dini. Siapa sih anak usia dini itu? Mereka adalah anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, di mana mereka itu memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi khusus yang sesuai dengan tahapan yang dilalui oleh anak tersebut. Nah, dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini merupakan mengelola atau mengatur agar seluruh yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung tercapainya program lembaga pendidikan tersebut yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga penilaian atau evaluasi. Apa saja sih isi dari standar pengelolaan PAUD? Standar pengelolaan PAUD terdiri dari 4 program. Nah, di sini itu yang pertama ada 1 planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, kemudian yang ketiga ada actuating, pelaksanaan, dan yang keempat adalah controlling, yang artinya pengawasan. Selanjutnya, mari kita bahas apa maksud dari 4 program tersebut. Nah, yang pertama di sini ada perencanaan atau planning. Perencanaan itu merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga. Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan juga kode etik. Kurikulum harus dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam kelanjutan pendidikan dan kehidupannya nanti. Kemudian, yang selanjutnya adalah
kalender pendidikan atau kaldik. Nah, kalender pendidikan ini sangat diperlukan untuk mengetahui hari efektif dan hari libur sekolah. Pada umumnya, kalender pendidikan biasanya digunakan sebagai pelengkap administrasi guru kelas. Selain itu, kalender pendidikan juga digunakan sebagai administrasi lainnya, misal untuk administrasi sekolah dan juga operator sekolah. Kemudian yang selanjutnya, tata tertib. Tata tertib itu merupakan kumpulan aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat. Aturan-aturan ketertiban terhadap tata tertib sekolah meliputi kewajiban, keharusan, dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kode etik sendiri adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik dibuat melalui kesepakatan yang berdasarkan prinsip moral yang ada dan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Selanjutnya yang nomor 2 ada pengorganisasian atau organizing. Dalam Permendikbud 137 tahun 2014, pengorganisasian adalah pengaturan seluruh komponen dalam mencapai satu tujuan dengan cara mengatur dan mengkoordinir seluruh elemen dan staf sekolah agar sesuai dengan tujuan dan job description yang ada. Maka dibuatlah sebuah struktur organisasi. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan. Setelah tersusun sebuah perencanaan dan pengorganisasian, selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan. Kualitas pembelajaran dapat diukur dan ditentukan oleh sejauh mana kegiatan pembelajaran itu dapat menjadi alat untuk mengubah perilaku peserta didik ke arah yang sesuai dengan tujuan kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pendidik PAUD diharapkan mampu merancang, mengembangkan, serta melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik. Nah, untuk membantu pendidik PAUD dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, pendidik perlu menyusun modul perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini, di mana di dalamnya itu mencakup rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjangnya itu di dalamnya meliputi perencanaan kegiatan tahunan, kemudian rencana jangka pendek meliputi perincian kegiatan bulanan, mingguan, dan juga harian. Nah, untuk setiap perencanaan dapat dilakukan perubahan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Ini berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan sewaktu-waktu dapat berubah ketika anak menunjukkan minat tertentu pada saat pelaksanaan kegiatan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan itu adalah kegiatan memimpin dalam mengupayakan agar pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud 137 tahun 2014 pada ayat 1 huruf C, pengawasan itu meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD. Nah, kesimpulannya, dari presentasi saya pada kesempatan kali ini dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan PAUD itu akan terlaksana dengan baik apabila sebuah lembaga dapat melaksanakan dan memenuhi secara penuh standar-standar yang telah tertulis pada Permendikbud. Dengan salah satu standarnya adalah standar pengelolaan, di mana di dalamnya terdiri dari 4 program, ada program perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, juga pengawasan. Nah, jika perencanaannya telah tersusun dengan baik, pengorganisasiannya tertata dengan rapi, pelaksanaannya terlaksana dengan baik sesuai rencana, dan juga pengawasannya terpantau dengan baik, maka keseluruhannya pengelolaan PAUD yang baik sudah dapat disematkan pada lembaga yang memenuhi program tersebut. Nah, baik teman-teman, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon kritik dan saran
yang membangun dari ibu dosen dan juga teman-teman.